Info penting, karena manhwa ini udah mentok, Mimin akan bahas lagi alurnya jika sudah ada chapter baru, minimal 4 chapter baru dibahas, jadi Mimin akan membahas manhwa lain mulai besok, oke? Cerita berlanjut, setelah kemunculan Kyonglo di tengah-tengah kerumunan orang yang menunggunya, mereka semua bergegas masuk ke dalamnya, ini adalah kemunculan reruntuhan. Gu Xuanchen juga bergegas masuk, dan di sekelilingnya terdengar kebisingan orang-orang yang berkata, "Kami akhirnya bisa mencari peninggalan dari Yang Mulia Tianhei, cepat kita masuk ke dalam sana mungkin kita bisa menghindari serangan dari mata ajaib." Gu Xuanchen mengamati Kyonglo itu lalu ia berjalan masuk ke dalamnya, orang di sampingnya berkata, "Di dalam sini sepertinya aman." Gu Xuanchen menyusuri tempat itu sambil berpikir, aura prajurit di luar tidak bisa lagi dirasakan, dan tempat ini tampaknya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Di dalam sana tempatnya seperti markas iblis, patung-patung menyeramkan banyak berdiri di mana-mana, membuat orang-orang di sana ketakutan. Aneh, kenapa tempat ini begitu suram? Bodoh, bagaimana bisa peninggalan Yang Mulia Tianhai diwariskan dengan begitu mudah? Ini harusnya menjadi bagian dari ujian Yang Mulia Tianhai untuk kita. Sambil mengamati aura hitam yang menyebar, Gu Xuanchen berkata dalam hatinya. Kemunculan Kyonglo ini terlalu kebetulan, sepertinya orang-orang ini sengaja dijebak untuk masuk ke dalam sini, terlebih lagi aura hitam di sini lebih pekat daripada di luar sana. Orang-orang di sana berteriak ketakutan, apakah di sini ada iblis yang bersembunyi di dalam sini? Gu Xuanchen hanya memejamkan mata sambil berpikir. Aku telah melihat dalam buku-buku kuno di Aula Tianwu bahwa iblis adalah ras haus darah yang memusuhi orang baik dan benar di tempat suci, untuk memprovokasi mereka agar berperang. Mungkinkah segel kehidupan sebelumnya di tubuhku juga terkait dengan mereka? Gu Xuanchen seketika terkejut karena dari belakangnya ada seseorang yang berteriak, "Ini sangat bagus, aku telah menerobos." Aku awalnya berencana untuk berlatih sedikit, tetapi aku tidak berharap untuk menembus 2 level berturut-turut. Ini semua pasti manfaat yang diberikan Yang Mulia Tianhai kepada semua orang. Setelah satu orang menerobos yang lainnya juga bergantian menerobos, aku juga menerobos. Ini benar-benar keberuntungan, di sini adalah tanah harta karun sesungguhnya. Gu Xuanchen juga mulai berkultivasi sambil berpikir. Dengan sedikit keberuntungan saja, saya bisa menembus tahap tengah alam Senqiao, memang berlatih di sini bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ia berkata, di sini bukan lagi kekuatan hukum murni tetapi aura hitam sudah ditambahkan secara halus di dalamnya. Orang-orang di sana mulai berlatih sambil berkata, "Mari kita berlatih." Sayang sekali jika tidak berlatih di lingkungan kultivasi yang begitu bagus. Berlatih di sini selama 1 jam sebanding dengan berkultivasi selama sebulan di dunia luar, bukankah ini sangat menguntungkan? Saya ingin berlatih keras untuk mendapatkan warisan peninggalan dan menguasai tempat suci hahaha, namun terlihat aura berwarna hitam yang terus keluar dari dalam tanah. Tak lama setelah itu ada seseorang yang batuk darah, teman di sampingnya berteriak memintanya untuk berhenti berlatih, "Kakak senior, tolong berhenti berlatih sekarang." Namun ia malah dipukul kepalanya, "Ini adalah kesempatan yang diberikan Yang Mulia Tianhei kepada kita, pergi kamu, jangan ganggu kultivasi saya." Tak lama setelah itu orang itu mati karena tidak bisa menahan energi hitam yang masuk ke tubuhnya. Melihat itu Gu Xuanchen berpikir, dengan cara ini, sepertinya ini untuk menyaring orang-orang yang tidak tahan dengan energi hitam itu. Dari dalam pintu muncul sekelompok orang berjubah hitam. Bisakah kalian membiarkan orang tua ini melihat murid dari sekte mana yang memasuki menara ini? Orang-orang di sana seketika terkejut, "Paman Zhao, Paman Qin, apa kalian masih hidup?" Mereka adalah Paman Zhao dan Paman Qin, sesepuh dari sekte Changjian kami. Dan mantan kepala sekte Yunxian kita, bagaimana bisa, kalian tidak kembali 100 tahun yang lalu? Kami pikir kalian semua sudah mati karena bertemu bahaya. Pria tua itu menjawab, "Kami belum mati, kami datang ke sini 100 tahun yang lalu, sayang sekali tidak ada cukup kesempatan untuk mendapatkan warisan yang sebenarnya, jadi kami terjebak di sini."
Sekarang kalian bisa datang ke sini. Itu berarti bakat kalian telah diakui oleh Yang Mulia Tianhai. Sekarang kami akan membawa kalian untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan warisan dari Yang Mulia Tianhai. Lalu ia menggunakan sebuah teknik, dan muncul aura berwarna biru yang menjulang ke atas. Ayo ikuti kami, saya akan membawa kalian ke lantai 2. Mereka saling berebut agar bisa masuk terlebih dahulu. Gu Xuanchen hanya mengamati mereka. Ia melihat orang tua itu yang diselimuti aura hijau dan berkata dalam hatinya, hukum pengorbanan mayat. Tampaknya yang disebut penatua ini telah meninggal dunia, dan seseorang menggunakan identitas mereka untuk memikat orang-orang yang masuk. Setelah mereka semua memasuki lantai kedua King Lo, mereka seketika terkejut ketakutan, sambil memegang pedang mereka berteriak, makhluk apa itu? Terlihat di depan mereka ada monster yang sangat besar, yang mengaum ke arah mereka. Gu Xuanchen hanya menatapnya dengan serius. Orang-orang di sana berkata, sepertinya monster ini susah dihadapi. Orang tua yang membawa mereka berkata, jangan takut semuanya. Ini adalah ujian yang mulia untuk kalian. Dalam waktu 1 jam, siapapun yang bisa menaklukkan monster akan bisa masuk ke lantai 3. Namun mereka hanya gemetar ketakutan. Bagaimana jika kita tidak bisa menaklukkan monster itu? Dan ada yang maju dengan aura yang menyelimuti tubuhnya, sekelompok idiot, karena ini adalah ujian yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Tianhai, tentu saja juga termasuk ujian keberanian. Takut seperti ini oleh sedikit bahaya. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menerima warisan dari Yang Mulia Tianhai? Tepat setelah dia di hadapan monster itu ia berteriak, binatang cepatlah berlutut. Namun ia seketika dimakan oleh monster itu, tanpa bisa melawan. Dan monster-monster itu mulai bermunculan lebih banyak lagi yang berniat menyerang orang-orang di sana. Mereka semua seketika ketakutan, apa mereka ini nyata? Monster itu mulai menyerang ke arah mereka. Namun, seseorang dengan cepat maju menggunakan sebuah teknik. Monster itu mulai mengecil, dan dia dikurung di sebuah kotak energi, yang terus mengecil lalu ia mengambil kotak itu. Aku berhasil menaklukkan monster ini. Kamu lulus, kamu sekarang bisa naik ke lantai 3. Setelah ada satu orang yang berhasil mereka semua dengan cepat menangkap monster itu dengan kekuatan mereka masing-masing. Selama kalian menjinakkan monster-monster itu kalian bisa naik ke lantai 3. Ada satu monster yang berniat menyerang Gu Xuanchen, ia menghunuskan pedangnya, mari kita bertarung. Namun ia seketika terkejut, karena monster itu tunduk di depannya tanpa perlawanan. Orang-orang di sana kebingungan, apa yang terjadi? Orang itu menaklukkan monster itu tanpa menyentuhnya sama sekali, bukankah itu aneh? Dari dahi monster itu muncul sebuah simbol merah, melihat itu ia berkata dalam hatinya. Itu adalah kontrak binatang buas, setelah ditandatangani, tidak peduli seberapa kuat monster itu. Satu pemikiran dari tuannya dapat menentukan hidup dan matinya. Ia tersenyum, mereka tidak akan memberiku monster yang melampaui lautan penderitaan tanpa keluhan atau alasan, bukan? Jelas ada batasan tak terlihat yang tersembunyi di dalam esensi darah ini. Biarku coba, setelah kontrak ditandatangani dengannya, larangan tersebut akan menangkap informasi dalam pikiranku sendiri melalui kekuatan mental. Bagaimana aku bisa tunduk seperti yang kamu inginkan? Kepingan-kepingan ingatan di tempat suci mulai terlintas di pikiran Gu Xuanchen. Dan gumpalan tadi membentuk sebuah bola energi kecil, lalu benda itu mulai mencair di tangan Gu Xuanchen yang membuat ia seketika terkejut. Dan di suatu tempat terlihat pria bertopeng, yang memantau, Gu Xuanchen melalui sebuah cermin, bawahannya bertanya, Tuan apa itu dia orangnya? Bocah ini tidak terkena hukum sihir dari awal hingga akhir, tapi barusan saya membaca ingatannya melalui kontrak binatang, dia memang bukan putra suci Raja Suci Hautian saat itu. Tuan, sebenarnya tidak perlu repot-repot melihat, kita hanya perlu menangkapnya, dan menyiksanya itu lebih mudah bukan? Dasar bodoh. Bawahannya itu seketika berlutut. Jika segel Raja Suci padanya diaktifkan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bawahan ini memang bodoh. Karena dia dari Sekte Tianzhen,
Pergi dan cari tahu apakah ada murid dari Sekte Tianzhen atau orang yang mengenalnya di dalam dan di luar Qionglo, bawa ke sini. Baik. Sambil duduk ia berpikir, mungkinkah dia mengetahui niat saya dan dengan demikian mengarang ingatan? Di lantai 3 Qionglo, terlihat orang-orang yang terperangah, karena di depannya ada sebuah patung iblis yang sangat besar. Apa ini ujian di lapisan ketiga? Gu Xuanchen hanya menatap patung itu dengan serius. Patung itu berbicara bisa sampai di sini itu menandakan kalian ditakdirkan untuk mendapatkan warisanku. Apa kalian mau menerima warisanku? Mereka semua bersorak bahagia. Mungkinkah ini warisan dari Yang Mulia Tianhai? Aku mau, aku mau. Kemudian kalian duduk bersila dan terima warisan ini. Dari tangan patung itu muncul aura berwarna hitam, yang masuk ke tubuh orang-orang di bawahnya, mereka semua seperti kerasukan. Aura hitam itu juga menuju Gu Xuanchen. Ia berpikir, energi hitam ini. Apakah kamu ingin menggunakannya untuk mengikis tubuh orang, dan kemudian mengendalikan roh orang itu? Aku tidak salah menebak bahwa ada kesamaan antara energi hitam ini dan kekuatan hukum tempat kudus. Lalu ia menggunakan sebuah teknik di tangannya, jika kamu tidak ingin dikendalikan, kamu harus memperbaikinya menjadi kekuatan dirimu sendiri. Pertama-tama ekstrak energi hitam yang terkikis dalam kekuatan hukum, lalu sempurnakan, dan simpan di sudut tersembunyi di dantian. Serap. Dia mulai menyerap energi hitam itu ke dalam tubuhnya, setelah memurnikannya. Orang bertopeng yang mengamati Gu Xuanchen di cermin berkata, Tuan, jika dia adalah putra suci, dia pasti memiliki penolakan alami terhadap hukum sihir. Tapi saat ini, hukum sihir terus memasuki tubuhnya, dengan sangat aneh. Pemimpinnya seketika terkejut dalam hatinya. Ia berkata, mungkinkah saya terlalu banyak berpikir, dari luar ada yang melapor, Tuan para murid dari Sekte Tianzhen telah ditangkap? Mereka dimasukkan ke dalam dengan tubuh yang dirantai, dan mereka diserap ingatan mereka tentang Gu Xuanchen, namun ingatannya juga sama persis seperti ingatan Gu Xuanchen. Orang ini memang dari Sekte Tianzhen, benar, atau tidaknya, kita perlu mencoba lagi? Orang yang diserap ingatannya itu seketika mati. Di lantai 4 tinggal tersisa 3 orang yang masih selamat, Gu Xuanchen, 1 wanita dan 1 pria. Pria itu berkata, saudara kita lulus ujian di lantai 3? Wanita di sampingnya menunjuk ke depan, apa kamu lihat di depan sana? Sepertinya ada seseorang yang duduk di sana. Dia seperti terluka parah. Terlihat orang itu dirantai di tangan dan kakinya dengan tubuh penuh luka. Gu Xuanchen berpikir, aneh, meskipun saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi dalam dirinya ada keakraban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan terdengar seseorang yang berkata, penilaian terakhir adalah siapa yang bisa menyembuhkan luka pria itu akan lulus. Gu Xuanchen menghampiri pria itu. Wanita di belakangnya berkata, menyembuhkan dia, apakah ini dimaksudkan untuk menguji keahlian dalam bidang alkemis dan pemahaman kita? Pria di sampingnya menanggapi, meskipun saya memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri, saya tidak tahu apa-apa tentang teknik alkemis. Gu Xuanchen mengecek nadinya, dan pria itu seketika terbangun, yang membuat ia seketika terkejut. Pria bertopeng di suatu tempat berkata, tubuh orang itu benar-benar bereaksi pada anak ini? Lalu dia menggunakan sebuah teknik, dan kedua orang di belakang Gu Xuanchen mulai dikendalikan olehnya, bunuh dia. Mereka berdua bersiap menerkam Gu Xuanchen dari belakang, dengan menggunakan senjata mereka. Namun Gu Xuanchen berhasil menghindari serangannya. Apa yang kalian lakukan? Mereka tidak mempedulikan perkataan Gu Xuanchen dan terus menyerang ke arahnya. Sambil menghindari ia berpikir, sepertinya ini adalah ujian yang sebenarnya. Serangan kedua orang ini mengandung jejak aura hitam. Jika tidak ada aura hitam di serangan balikku, aku akan ketahuan dalam sekejap. Menarik kalau begitu kemari. Ia menggunakan sebuah teknik, dan tubuhnya diselimuti aura hitam. Mari kita lihat apakah kalian cukup memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Ruang di sana mulai bergetar,
Yang membuat pria bertopeng itu terkejut. Sambil mengamati Gu Xuanchen ia berkata, dia ini. Apa dia iblis? Mereka berdua menyerang ke arah Gu Xuanchen dengan aura hitam menyelimuti tubuhnya. Gu Xuanchen bergerak mundur lalu ia berhenti, dan menyerang balik dengan menebaskan aura hitam ke arah mereka. Yang membuat kedua orang itu terpental ke belakang, lalu ia menyerap aura hitam di tubuh kedua orang itu. Melihat itu pria bertopeng terkejut, apa dia menyerap semua hukum sihir ke tubuhnya? Dan Gu Xuanchen dengan cepat berpindah ke belakang pria bertopeng itu dan menodongkan pedangnya ke leher pria itu. Kamu orang yang membawa saya ke sini kan? Pria itu menepis pedang Gu Xuanchen dan menyerang ke arahnya dengan aura berwarna ungu di tangannya.